pada masa yang sangat jauh sebelum peradaban manusia modern, di zaman ketika umur manusia masih panjang dan bumi masih murni, hiduplah seorang lelaki bernama Nuh yang dikenal karena kesalehan dan kejujurannya. Ia hidup di tengah kaum yang telah lama menyimpang dari jalan kebenaran. Mereka menyembah berhala yang dibuat oleh tangan mereka sendiri dan menganggapnya sebagai perantara antara mereka dan Tuhan. Di tengah kaum yang sesat itu, Nuh tumbuh dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Ia tidak pernah sujud kepada berhala, tidak pernah memohon kepada batu, dan tidak pernah percaya pada kekuatan selain kekuasaan Sang Pencipta alam semesta. Nuh menikah dengan seorang wanita bernama Amzura. Ia dikenal sebagai wanita cantik dan cerdas, berasal dari keluarga yang terpandang di kalangan masyarakatnya. Di awal pernikahan, kehidupan mereka berjalan damai dan penuh cinta. Amzura menghormati suaminya dan kagum pada kebijaksanaannya. Namun dalam hatinya masih tertanam keyakinan lama yang diwarisi dari keluarganya, keyakinan yang keliru tentang kekuatan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai dewa-dewa penjaga. Nuh sering menasihatinya agar meninggalkan penyembahan itu, tetapi Amzura selalu menjawab dengan lembut bahwa itu adalah tradisi leluhur yang sudah turun-temurun dan tidak sepatutnya ditinggalkan. Suatu malam, ketika langit begitu tenang dan bintang-bintang berkilauan di atas hamparan bumi, Nuh sedang bersujud berdoa di tempat ibadahnya yang kecil. Dalam keheningan malam yang dalam, datanglah wahyu dari Allah yang menggetarkan jiwanya. Suara yang tidak seperti suara manusia, lembut namun penuh kekuasaan, berbicara di dalam hatinya. Wahai Nuh, aku telah memilihmu untuk menjadi rasul bagi kaum ini. Serulah mereka kepada penyembahan kepadaku semata dan peringatkan mereka dari azab yang pedih jika mereka tetap menyekutukan aku. Nuh terbangun dari sujudnya dengan tubuh gemetar, matanya basah oleh air mata yang tidak dapat ia tahan. Ia menyadari bahwa tugas besar kini berada di pundaknya. Ia bersujud kembali dan berbisik dengan penuh ketundukan, "Ya Tuhanku, Engkau telah memilih hamba-Mu yang lemah ini untuk menyampaikan pesan-Mu. Aku mohon kekuatan, kesabaran, dan petunjuk agar aku dapat melaksanakan perintah-Mu." Keesokan paginya, ketika cahaya matahari baru menyentuh dedaunan, Nuh memanggil Amzura. Dengan suara lembut, ia berkata, "Wahai istriku, semalam aku menerima wahyu dari Allah. Dia telah mengutusku untuk menyeru manusia agar hanya menyembah kepadanya dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah selama ini." Amzura menatap wajah suaminya dengan bingung. "Apakah engkau benar-benar yakin dengan apa yang engkau katakan? Nuh, semua orang di negeri ini menyembah berhala. Bahkan orang-orang yang paling bijaksana dan kuat di antara kita percaya bahwa para dewa itu yang memberi kita rezeki dan perlindungan. Bagaimana mungkin engkau melawan semua kepercayaan mereka?" Nuh menjawab dengan tenang, "Aku tidak melawan manusia. Aku hanya menyeru mereka kepada kebenaran. Berhala-berhala itu hanyalah batu dan kayu yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri. Mereka tidak bisa mendengar doa, tidak bisa memberi manfaat, dan tidak bisa menolak bahaya. Hanya Allah yang menciptakan kita, yang memberi kehidupan, dan yang akan membangkitkan kita setelah mati." Amzura diam dan tidak membalas, tetapi dalam hatinya masih ada rasa ragu. Ia mencintai Nuh, namun pikirannya terbelah antara cinta dan keyakinan lama yang telah tertanam dalam dirinya sejak kecil. Hari demi hari, Nuh mulai melaksanakan tugasnya. Ia berjalan dari rumah ke rumah, berbicara kepada orang-orang dengan sabar dan lembut. Ia berdiri di pasar, di kebun, bahkan di tempat mereka berkumpul untuk menyembah berhala. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Aku takut kepada kalian akan datang azab di hari yang besar."
tetapi orang-orang hanya menertawakan dan mencemoohnya. "Wahai Nuh," kata salah seorang dari mereka, "engkau hanyalah manusia seperti kami. Apa yang membuatmu merasa layak berbicara atas nama Tuhan?" Orang lain berkata, "Jika Tuhan benar-benar ingin berbicara kepada kami, tentu Dia akan mengutus malaikat, bukan manusia seperti engkau." Nuh tetap sabar, meski setiap hari ia dihina dan ditolak. Di rumah, Amzura menggigit bibirnya, hatinya berkecamuk. Ia mencintai suaminya, tetapi ia tidak dapat memahami mengapa Nuh rela dihina dan ditertawakan demi sesuatu yang baginya tidak bisa dilihat dan tidak bisa dibuktikan. Ia semakin sering bergaul dengan wanita-wanita kaum pembesar yang menentang dakwah Nuh. Mereka membujuknya, "Wahai Amzura, suamimu sudah kehilangan akal. Ia mengira dirinya utusan Tuhan. Kau seharusnya malu karena menjadi istri orang seperti dia. Jika kau bijak, jauhilah perbuatannya, agar kaum kita tidak menghina keluargamu." Kata-kata itu perlahan meracuni hati Amzura. Suatu hari, ketika Nuh berdiri di depan kaumnya di tengah lapangan luas untuk menyeru mereka sekali lagi, Amzura ikut berdiri di antara kerumunan. Ia mendengarkan suaminya berbicara dengan suara penuh keyakinan. "Wahai kaumku, janganlah kalian sembah selain Allah. Berhala-berhala yang kalian panggil itu tidak akan menolong kalian. Sesungguhnya aku takut untuk kalian azab di hari yang besar." Namun kaum itu menjerit dan menertawakannya. Salah seorang pemimpin mereka berkata keras, "Wahai Nuh, jika engkau tidak berhenti, kami akan mengusirmu atau membunuhmu. Sudah terlalu lama engkau membuat kekacauan Nuh, tetap berdiri teguh, tidak gentar sedikit pun. Lakukanlah apa yang kalian kehendaki, karena sesungguhnya perlindunganku ada pada Allah." Ketika Nuh kembali ke rumah, Amzura menegurnya dengan keras. "Wahai Nuh, sampai kapan engkau akan terus membuat dirimu dipermalukan seperti ini? Apakah tidak cukup semua ejekan yang engkau terima? Mereka tidak akan pernah mendengarkanmu." Nuh memandang istrinya dengan sedih. "Wahai Amzura, aku tidak mencari kehormatan dari manusia. Aku hanya ingin menjalankan perintah Allah. Aku berharap suatu hari engkau juga akan memahami dan beriman kepadanya." Amzura berpaling tanpa menjawab. Di dalam hatinya, rasa kasih yang dulu memenuhi dirinya mulai berubah menjadi dingin karena pengaruh kaumnya yang semakin kuat. Waktu berlalu dan wahyu dari Allah datang lagi kepada Nuh. "Wahai Nuh, tidak akan ada lagi yang beriman di antara kaummu selain yang telah beriman. Maka janganlah engkau bersedih atas apa yang mereka perbuat, dan buatlah kapal di bawah pengawasan dan perintah kami." Nuh pun mulai membangun kapal besar sesuai dengan petunjuk dari Allah. Ia menebang pohon, memotong kayu, dan menyusunnya satu persatu. Kaumnya menertawakannya lebih keras dari sebelumnya. "Lihatlah Nuh, ia kini menjadi tukang kayu di tengah padang pasir. Ia berkata akan membuat kapal karena akan datang banjir besar. Hahaha, apakah ia akan berlayar di atas tanah?" Nuh tidak menjawab sedikit pun, hanya terus bekerja dengan penuh keyakinan. Setiap kali mereka mengejek, ia berkata singkat, "Jika kalian menertawakan aku, maka suatu hari aku akan menertawakan kalian sebagaimana kalian menertawakanku." Amzura menyaksikan semuanya dengan mata yang penuh kebingungan. Ia mendekati suaminya dan berkata dengan nada getir, "Engkau benar-benar sudah kehilangan akal, Nuh. Engkau membangun kapal di tempat yang bahkan tidak ada sungai. Engkau mengatakan bahwa akan datang banjir besar. Dari mana air itu akan datang? Langit ini cerah, tanah ini kering. Engkau sedang mempermalukan dirimu sendiri." Nuh berhenti sejenak, menatap istrinya dengan penuh kasih. "Wahai Amzura, aku melakukan semua ini bukan atas kemauanku sendiri. Ini adalah perintah Allah. Hari itu akan datang ketika langit menurunkan hujan yang tidak pernah berhenti dan bumi memancarkan air dari segala arah.
Mereka yang beriman akan selamat, dan yang tidak beriman akan binasa. Amzura hanya menggeleng dan pergi meninggalkannya sambil berkata lirih, "Aku tidak bisa mempercayaimu." Hari demi hari, kapal itu semakin besar. Dari kejauhan, bentuknya seperti bukit kayu yang menjulang di tengah dataran. Orang-orang beriman membantu Nuh tanpa mengeluh. Mereka percaya bahwa janji Allah pasti benar. Sementara kaum kafir semakin keras mengejek. Bahkan mereka datang beramai-ramai untuk melemparkan batu dan kotoran ke arah Nuh dan para pengikutnya. Amzura yang dulu diam saja, kini mulai ikut membenci dakwah suaminya karena ia merasa malu terhadap kaumnya. Ia lebih memilih berdiri di sisi orang-orang yang menentang Nuh. Ketika waktu yang dijanjikan telah tiba, awan hitam menutupi langit. Petir menyambar, bumi bergetar, dan hujan turun deras seperti tidak pernah berhenti. Dalam sekejap, air mulai meluap dari tanah. Sungai-sungai meluap, lembah-lembah tenggelam, dan orang-orang mulai berlari ketakutan. Mereka berteriak meminta tolong, tetapi sudah terlambat. Nuh berdiri di atas kapal yang telah selesai dibangunnya, dan ia berseru, "Wahai kaumku, naiklah ke kapal ini agar kalian selamat dari azab Allah. Wahai istriku Amzura, marilah naik bersama kami sebelum semuanya terlambat." Amzura berdiri di kejauhan, tubuhnya basah kuyup oleh hujan. Ia melihat air mulai menelan rumah-rumah, tetapi hatinya masih diselimuti kesombongan. Orang-orang kafir berteriak di sekitarnya, "Jangan dengarkan dia, Amzura. Ini hanya badai besar, akan reda seperti biasanya." Ia menoleh ke arah kapal dan melihat wajah Nuh yang penuh kasih meski didera kesedihan. Nuh kembali berseru, "Wahai istriku, ini bukan permainan. Ini adalah azab Allah yang nyata. Naiklah bersamaku, jangan menjadi orang yang binasa." Air semakin tinggi, arus semakin deras. Amzura berlari menuju bukit kecil bersama beberapa orang yang tersisa. Ia berteriak, "Aku akan naik ke bukit ini. Ia akan melindungiku dari air." Nuh berteriak dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Hari ini tidak ada yang dapat melindungi dari ketetapan Allah kecuali yang diberi rahmat olehnya. Namun Amzura tidak menjawab. Ia berdiri di atas bukit, menatap air yang terus naik, sementara kilat menyambar di langit. Ia menjerit memanggil nama Nuh, tapi suara itu tenggelam oleh gemuruh badai. Dalam sekejap, air menelan bukit dan semua yang ada di atasnya. Ketika semuanya berakhir dan air mulai surut, dunia menjadi sunyi. Burung-burung berhenti berkicau, pepohonan rebah, dan langit kembali terang. Nuh berdiri di atas kapal yang kini terdampar di atas gunung. Ia menatap ke kejauhan dengan air mata yang tak lagi bisa ia bendung. Ia berdoa dengan suara yang gemetar, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan di muka bumi seorang pun dari orang-orang kafir itu, karena mereka akan terus menyesatkan hamba-hambamu dan melahirkan keturunan yang durhaka." Di dalam hatinya, ia merasa hampa. Ia telah menyelamatkan umat beriman, tetapi kehilangan seorang istri yang ia cintai. Ia tidak membenci Amzura karena ia tahu bahwa hidayah hanyalah milik Allah. Ia hanya berdoa agar kisah ini menjadi pelajaran bagi umat manusia setelahnya. Dan demikianlah berakhir kisah seorang wanita yang hidup di sisi seorang nabi, namun memilih jalan yang berbeda. Kisah tentang cinta, keyakinan, dan penyesalan yang terlambat. Kisah tentang Amzura, istri Nuh, yang menjadi peringatan bahwa kedekatan dengan orang saleh tidak akan menyelamatkan seseorang jika hatinya tidak beriman. Hanya keimanan yang tulus dan ketundukan kepada Allah yang dapat membawa keselamatan. Setelah banjir besar itu surut dan kapal besar yang dibuat dengan penuh kesabaran itu berhenti di puncak gunung yang tinggi, suasana dunia menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi suara manusia selain dari mereka yang beriman
dan selamat bersama Nuh. Angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah yang baru saja disiram oleh air yang menutupi bumi selama berbulan-bulan. Langit yang sebelumnya gelap kini berwarna biru cerah dan matahari muncul dari balik awan dengan cahaya yang lembut, seolah memulai kembali kehidupan di muka bumi. Nuh berdiri di tepi kapal, menatap ke arah hamparan luas yang dahulu merupakan tempat kaumnya tinggal. Sekarang semuanya telah hilang, tak tersisa satupun rumah, tak ada ladang, tak ada pasar, dan tak ada lagi suara tawa dari orang-orang yang dahulu mengejeknya. Yang ada hanyalah sisa-sisa kayu yang mengapung dan batang pohon yang tumbang terbawa arus air. Di wajahnya tergambar kesedihan yang mendalam, bukan karena kehilangan harta atau tempat tinggal, tetapi karena kehilangan orang-orang yang ia cintai, termasuk istrinya yang telah menolak kebenaran. Para pengikut Nuh berdiri di belakangnya. Mereka tidak berkata apa-apa karena mereka tahu sang nabi sedang berbicara dengan hatinya kepada Tuhannya. Nuh menatap langit dan berdoa dengan suara yang lirih. Ya Allah, Engkau maha mengetahui isi hati hamba-hambamu. Engkau mengetahui bahwa aku telah menyeru mereka siang dan malam agar mereka kembali kepadamu. Aku tidak meninggalkan satupun cara untuk menyampaikan pesanmu. Namun, Engkau juga mengetahui bahwa hatiku sedih karena istriku yang dulu hidup bersamaku tidak termasuk dalam golongan orang yang selamat. Aku tidak menyesali keputusanmu ya Rob, tetapi aku memohon agar Engkau jadikan kisah ini pelajaran bagi manusia yang akan datang setelahku. Hujan tidak lagi turun dan bumi mulai menumbuhkan tunas-tunas hijau. Burung-burung keluar dari persembunyiannya di dalam kapal, beterbangan di udara mencari tempat baru untuk bersarang. Binatang-binatang pun turun satu persatu dari kapal sesuai dengan jenisnya. Suara kehidupan kembali terdengar. Nuh memerintahkan orang-orang beriman yang bersamanya untuk turun dan menyebar, menanam kembali pohon-pohon, membangun tempat tinggal, dan memulai kehidupan baru. Namun, di setiap langkahnya, Nuh selalu teringat wajah Amzura. Ia teringat masa-masa ketika Amzura tersenyum di pagi hari, ketika ia menyiapkan makanan dengan penuh kasih, dan ketika mereka bersama memandangi langit di malam hari berbintang. Ia teringat bagaimana dulu mereka berdua berbicara tentang kehidupan, tentang anak-anak mereka, dan tentang masa depan. Semuanya kini hanya tinggal kenangan. Hatinya terasa hampa, tetapi ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus melanjutkan kehidupan baru untuk generasi yang akan datang. Suatu malam, ketika semua orang tertidur di bawah bintang-bintang yang tenang, Nuh duduk sendirian di tepi sungai yang baru terbentuk setelah banjir. Ia melihat bayangan langit di permukaan air. Angin malam berhembus lembut dan suara jangkrik mulai terdengar di antara rerumputan. Dalam kesunyian itu, ia berbicara kepada dirinya sendiri. Amzura, seandainya engkau mau percaya padaku, engkau pasti akan melihat keindahan dunia baru ini. Engkau pasti akan melihat bagaimana rahmat Allah meliputi bumi setelah badai besar itu. Tetapi engkau memilih untuk menutup hatimu, dan aku tidak mampu menolongmu. Aku hanya bisa menyampaikan pesan. Aku tidak memiliki kekuatan untuk memberikan hidayah. Hanya Allah yang bisa membukakan hati seseorang. Air matanya jatuh perlahan ke sungai, bercampur dengan air yang tenang. Nuh bukan menangis karena lemah, melainkan karena hatinya penuh kasih dan belas kasihan. Ia adalah manusia yang paling sabar, namun bahkan kesabaran seorang nabi pun memiliki sisi kemanusiaan yang bisa terluka oleh kehilangan. Hari-hari berlalu. Umat Nuh yang selamat mulai membangun kehidupan baru. Mereka mendirikan rumah, menanam biji-bijian, dan memelihara binatang.
Mereka menyebut tempat itu sebagai tanah keselamatan. Anak-anak mulai lahir, tumbuh, dan bermain di padang rumput yang luas. Nuh mengajari mereka tentang tauhid, tentang pentingnya menyembah Allah yang esa dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Ia berkata kepada mereka, "Anak-anakku, jangan ulangi kesalahan yang dilakukan oleh kaum kita sebelumnya. Jangan menyembah berhala, jangan ikuti hawa nafsu, dan jangan biarkan kesombongan menutupi hatimu. Karena ketika hati tertutup, kebenaran tidak akan bisa masuk. Lihatlah bagaimana Allah menyelamatkan kita dan bagaimana Ia menenggelamkan orang-orang yang menolak kebenaran." Suatu hari, salah seorang anak dari kaum yang beriman bertanya kepada Nuh dengan polos, "Wahai Nuh, apakah benar istrimu tidak mau naik ke kapal karena tidak percaya kepadamu?" Nuh menatap anak kecil itu dengan lembut dan mengangguk pelan. "Benar anakku, ia adalah orang yang sangat kucintai, tetapi ia memilih jalan yang berbeda. Ia menolak kebenaran bukan karena ia bodoh, tetapi karena hatinya dipenuhi dengan rasa bangga terhadap kaumnya dan tidak mau mengakui bahwa mereka salah. Ia berpikir bahwa karena ia adalah istri seorang nabi, maka ia pasti akan selamat tanpa harus beriman. Padahal keselamatan tidak diberikan karena hubungan darah atau ikatan keluarga, tetapi karena keimanan dan ketaatan kepada Allah." Anak kecil itu terdiam, lalu bertanya lagi, "Apakah engkau sedih karena kehilangannya?" Nuh menatap jauh ke arah langit yang biru dan menjawab, "Aku sedih karena aku mencintainya. Tetapi aku lebih sedih karena ia tidak sempat merasakan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Aku telah belajar bahwa cinta sejati bukan hanya pada manusia, tetapi pada Allah yang memberi kehidupan dan mengambilnya kembali. Cinta kepada Allah tidak akan membuat hati hancur, karena Allah tidak pernah pergi dan tidak pernah mengecewakan." Waktu terus berjalan. Nuh semakin tua, rambutnya memutih, kulitnya keriput, tetapi semangatnya tetap menyala. Ia terus mengajarkan anak cucunya tentang kisah yang telah berlalu agar mereka tidak melupakannya. Setiap kali hujan turun, ia menatap langit dan tersenyum, karena hujan baginya bukan lagi pertanda azab, tetapi tanda rahmat. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Jangan takut kepada hujan, karena air yang dulu menenggelamkan kini menjadi sumber kehidupan. Tetapi jangan juga lalai, karena Allah yang menurunkan rahmat adalah juga Allah yang mampu menurunkan azab." Di masa tuanya, Nuh sering duduk sendirian memandangi matahari terbenam. Suatu sore, salah seorang cucunya menghampiri dan bertanya, "Kakek, mengapa engkau sering memandangi langit begitu lama?" Nuh tersenyum dan berkata, "Karena langit adalah saksi atas semua doa yang pernah aku panjatkan. Langit juga yang menjadi jalan turunnya rahmat dan ujian. Setiap kali aku menatapnya, aku teringat pada masa lalu. Aku teringat kepada orang-orang yang dulu menolak kebenaran, dan aku teringat kepada Amzura. Aku tidak membencinya, karena aku tahu bahwa setiap hati berada dalam genggaman Allah. Aku hanya berdoa agar Allah mengampuninya dan menjadikan kisahnya pelajaran bagi seluruh umat manusia." Lalu ia menatap cucunya dan berkata, "Anakku, ketahuilah bahwa menjadi istri seorang nabi bukanlah jaminan keselamatan. Begitu pula, menjadi anak seorang nabi tidak menjamin keselamatan. Hanya iman yang bisa menyelamatkan seseorang. Allah telah memberi pelajaran kepada kita melalui dua wanita yang hidup bersama Nabi, tetapi tidak beriman, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di rumah orang-orang yang paling dekat dengan Allah, tetapi hati mereka tertutup. Maka janganlah engkau mengandalkan siapa dirimu, tapi andalkanlah imanmu." Cucunya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak tahu
bahwa di balik ketenangan wajah kakeknya tersimpan luka yang dalam. Namun, Nuh tidak pernah membiarkan luka itu berubah menjadi kebencian. Ia menjadikannya sumber kebijaksanaan dan kekuatan untuk terus mengingatkan umat manusia. Pada malam-malam tertentu, ketika semua orang telah tertidur, Nuh masih suka duduk di tepi sungai. Ia menatap air yang berkilau oleh cahaya bulan dan berbicara kepada Allah dengan lembut. Ya Tuhanku, Engkau telah menepati janjimu. Engkau menyelamatkanku dan orang-orang yang beriman. Engkau menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu menang, meskipun butuh waktu yang sangat lama. Engkau juga menunjukkan kepadaku bahwa kasih sayang manusia tidak sebanding dengan kasih sayang-Mu. Aku telah menyaksikan dunia yang Engkau tenggelamkan dan dunia yang Engkau hidupkan kembali. Aku bersyukur karena Engkau telah menjadikanku bagian dari rencanamu. Dan malam itu, langit tampak sangat indah. Bintang-bintang bersinar terang seolah mendengarkan doa sang nabi yang sudah menua. Di kejauhan, bayangan gunung yang dulu menjadi tempat kapal berlabuh terlihat seperti penjaga setia yang diam. Angin berhembus membawa aroma tanah yang lembab dan kehidupan baru yang terus tumbuh. Kisah tentang Nuh dan Amzura terus diceritakan dari generasi ke generasi. Orang-orang mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa cinta sejati adalah cinta yang membawa kepada ketaatan, bukan cinta yang menyesatkan. Mereka juga mengingatkan bahwa hidayah bukan warisan, melainkan karunia yang harus dicari dengan hati yang ikhlas. Dan setiap kali hujan turun, sebagian dari mereka akan berkata kepada anak-anak mereka, "Lihatlah air ini, wahai anakku. Air inilah yang dulu menjadi sebab kebinasaan bagi orang yang ingkar, tetapi menjadi sebab keselamatan bagi orang yang beriman. Jadilah seperti Nuh yang sabar dan setia. Janganlah seperti Amzura yang keras kepala dan menolak kebenaran meskipun telah hidup di sisi seorang nabi." Nuh hidup lama setelah peristiwa itu. Ia menyaksikan anak cucunya tumbuh menjadi bangsa-bangsa baru. Ia melihat bagaimana manusia kembali berkembang dan memenuhi bumi. Namun, di dalam hatinya, ia selalu berdoa agar generasi berikutnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia mengingatkan mereka agar tidak sombong terhadap ilmu, harta, atau kekuasaan. Ia berkata, "Sesungguhnya manusia menjadi hina ketika lupa bahwa ia hanyalah makhluk dan Tuhannya adalah satu, Allah yang Maha Esa." Sampai akhirnya, ketika usia Nuh telah mencapai batas yang ditentukan, ia merasakan tubuhnya semakin lemah. Suatu pagi, ia memanggil anak-anaknya dan cucu-cucunya untuk berkumpul. Dengan suara yang lembut namun tegas, ia berkata, "Wahai anak-anakku, aku akan segera kembali kepada Tuhanku. Aku ingin kalian menjaga satu hal yang paling penting dari semua yang telah aku ajarkan, yaitu keimanan kepada Allah. Jangan pernah menyembah selain Dia. Jangan pernah berpaling darinya, karena hanya Dia yang mampu menyelamatkan kalian sebagaimana Dia telah menyelamatkanku." Anak-anaknya menangis, tetapi Nuh tersenyum. Ia menatap langit untuk terakhir kalinya, seolah berbicara kepada sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. "Wahai Tuhanku, Engkau telah memberiku kehidupan yang panjang dan penuh makna. Aku telah melihat kebesaran-Mu di bumi dan di langit. Aku telah menyampaikan amanat-Mu. Aku berserah diri kepadamu." Dan dalam ketenangan itu, Nuh memejamkan matanya. Angin berhenti berhembus sejenak, seolah seluruh alam sedang bersaksi atas kepergian seorang hamba yang setia. Di langit, awan bergerak perlahan, membawa ketenangan setelah ribuan tahun perjuangan dan kesabaran. Namun, kisah tentang Amzura tidak pernah dilupakan. Ia menjadi simbol bahwa kedekatan dengan orang saleh tidak menjamin keselamatan tanpa iman. Namanya disebut oleh para nabi, setelahnya oleh para ulama, dan oleh umat manusia agar mereka mengingat bahwa iman tidak dapat diwariskan, melainkan harus dipilih dan diperjuangkan. Dan demikianlah
Kisah panjang antara cinta, ujian, dan kebenaran. Kisah seorang nabi yang penuh kasih dan seorang istri yang kehilangan kesempatan untuk beriman. Sebuah kisah yang akan selalu hidup sepanjang masa, mengajarkan manusia tentang arti sabar, tentang arti cinta sejati, dan tentang kebesaran kehendak Allah yang tidak pernah salah. Setelah Nuh wafat, bumi kembali sunyi, seolah berduka atas kepergian manusia yang paling sabar dan paling taat kepada Allah. Para pengikutnya yang selamat dari banjir besar menangis dalam kesedihan yang mendalam. Mereka tahu bahwa tidak akan ada lagi manusia sepertinya yang memiliki hati seluas samudra, kesabaran sekuat gunung, dan cinta kepada Tuhannya yang begitu murni. Namun, meskipun tubuh Nuh telah kembali ke tanah, ajaran dan kisahnya tetap hidup, mengalir dari mulut ke mulut, dari hati ke hati.